Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dinul Islam, liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Yang benar pada akhirnya akan tampak bagi seluruh umat manusia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, kembali kita belajar, kembali kita ngaji. Hari ini, subhanallah, kita sampai ke bab nomor 297. Sebelum kita membaca hadis ini, ana ingin memberikan uraian sedikit tentang bab ini. Babun ad-du'a indar rih. Bab doa tatkala ada angin. Sekarang ini lagi musim angin. Lagi musim penghujan. Terkadang angin itu puting beliung atau tornado. Di beberapa tempat angin itu menyebabkan atap rumah orang terbang, menyebabkan pohon-pohonan itu berjatuhan. Bahkan di Jember ini pernah angin puting beliung yang menyebabkan tiang-tiang listrik itu patah. Kita nggak tahu dan kita tidak dapat mengendalikan itu. Karena itu milik Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditolong sama Allah, dimenangkan atas orang-orang musyrikin pada waktu perang Ahzab, perang parit dengan angin. Allah mengirimkan angin yang memporak-porandakan tenda-tenda orang musyrikin. Bahkan periuk-periuk mereka berterbangan, yang menyebabkan orang-orang musyrikin meninggalkan kota Madinah. Itu angin yang Allah Azza wa Jalla menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya. Sehingga angin ini bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Ada angin yang menyebabkan buah-buahan itu menjadi semakin subur. Ya, karena memang ada buah-buahan yang harus dikawinkan. Siapa yang mengawinkannya? Angin yang menerbangkannya. Tapi ada angin yang menyebabkan orang-orang itu sedih. Karena mereka banyak kehilangan harta mereka. Lalu sikap kita sebagai muslim, apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita tahu kita tidak punya kendali, kita tidak punya kontrol, pemerintah juga nggak bisa, militer juga nggak bisa, seluruh manusia di muka bumi nggak punya kontrol terhadap angin. Dia datang semau dia, lalu pergi. Siapa yang mengirimkannya? Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca hadisnya berkaitan doa ketika ada angin. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyaykhihi wa lil mustami'in. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardisbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad bab ad-du'a 'inda ar-rih. قال حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال
اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لا قحا لا عقيما. Barakallahu fikum. Naam. Di sini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis yang beliau riwayatkan dengan sanadnya. Beliau meriwayatkan dari khalifah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Mahdi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Muthanna putra Sa'id. Dia meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya idza hajat rihun syadidah. Apabila ada angin yang bertiup dengan kencang. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan idza asafatir rih. Apabila angin itu bertiup dengan dahsyatnya. Apa yang bisa dilakukan hamba? Dia mencari tempat perlindungan mungkin di kamarnya. Bisa jadi atap rumahnya terbang. Mau berangkat kemana dia? Maka yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa. Bukankah Allah yang menciptakan itu angin? Bukankah Allah yang mengirimnya? Bukankah Allah yang menariknya? Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Dia yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, yang mengutus itu angin untuk bertiup. Ada yang kencang, ada yang sepoi-sepoi. Allah Azza wa Jal. Sehingga beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang dia diutus untuknya. Mau dikirim kemana nih angin? Untuk apa angin ini dikirim? Kita minta kebaikannya. Ada angin yang dikirim untuk mengadab suatu kaum. Untuk menghukum sebuah negeri. Kita nggak tahu, kita minta kebaikan itu angin. Wa a'udzubika min syarri ma ursilat bihi. Dan kita meminta perlindungan dari keburukan, dari kejahatan yang angin itu diutus untuknya. Kalau bicara kebaikan, maka angin dikirim ya untuk menumbuhkan tadi, mengawinkan tanam-tanaman, membersihkan lahan, dan juga untuk tubuh manusia. Kadangkala bakteri-bakteri terbang disiram atau dibawa oleh angin. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Apa keburukan angin itu? Ada angin yang dikirim tadi untuk memberikan hukuman. Menghancurkan perkampungan. Menghancurkan perkebunan. Dan kita sebagai hamba, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Sang Pencipta dan kefakiran kita, maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah sudah kita bahas ad-du'a huwal ibadah? Doa itu ibadah. Minta engkau. Apa yang bisa dilakukan hamba? Angkat tanganmu mohon sama Allah. Ya Allah, aku minta kebaikannya ya Allah. Dan aku berlindung dari keburukannya. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Lalu engkau nggak mau berdoa. Kita ini lebih sering mengeluh. Kita itu banyak ngomong yang kurang berguna. Kalau kata-kata yang hendak engkau ucapkan, waktu yang hendak engkau gunakan untuk berbicara atau untuk menulis, engkau gantikan untuk berdoa memohon kepada Sang Pencipta, bukankah itu lebih baik untukmu? Lebih baik buat kita jemaah. Tapi kadangkala kita tidak meminta kepada Allah SWT.
Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibn Abi Bakar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mughirah ibn Abdurrahman dari Yazid dari Salamah ibn al-Aqwa. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam biasanya idza ishtaddat ar-rih, kalau angin itu kencang, maka beliau berdoa mengatakan Allahumma laqihan la aqiman. Ya Allah, jadikan angin ini yang membawa manfaat, yang ada airnya, yang ada gunanya untuk masyarakat, untuk negeri, untuk tanah, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang ternak. Allahumma laqihan, yang ada airnya. La aqiman, jangan jadikan angin yang mandul. Laqihan itu kalau disebut onta, ada onta yang ketika mengawini ada hasilnya. Tapi ada onta yang mandul nggak ada hasilnya. Dipermisalkan di sini, angin itu yang berbawa manfaat dengan laqihan. Bukan angin yang mandul yang hanya membawa kepada kerusakan. Kita mau berdoa enggak? Kita mau mohon enggak? Sekarang lagi musim angin. Diprediksi Jakarta besok akan terjadi hujan bersama angin kencang. Oke, prediksi manusia. Dan ternyata terjadi. Apa yang antum lakukan? Berdoa. Berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Tunjukkan dirimu kalau engkau memang budaknya Allah Azza wa Jal. Bukankah itu yang kita lakukan setiap salat? Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah? Ketika angin bertiup kencang, engkau kemana? Engkau sibuk menyelamatkan jemuran bajumu. Sibuk menyelamatkan barang-barangmu. Boleh, nggak apa-apa kita lakukan itu. Tapi hatimu bersama lisanmu sibuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma laqihan la aqiman. Ya Allah, jadikan angin itu yang membawa manfaat ya Allah. Bukan angin yang mandul yang membawa bencana kepada kami. Barakallahu fikum. Setelah bab tentang doa ketika angin bertiup dengan kencang, Imam Bukhari di bab selanjutnya beliau mengatakan babun la tasuburi. Bab dilarang mencela angin. Jangan dicela tuh angin. Sebagaimana kita nggak boleh mencela penyakit, jangan dicela tuh penyakit. Penyakit itu bawa manfaat. Apa manfaatnya? Menghapuskan dosamu, mengangkat derajatmu. Subhanallah. Di mana sesuatu yang membawa manfaat, menghapuskan dosamu, mengangkat derajatmu, kemudian kau celah. Kalau kita mencela orang yang ngasih hadiah sama kita, orang yang memberikan sesuatu yang indah kepada kita, kita mencela, maka apa kata orang? Fulan kayaknya sakit. Berkaitan dengan angin ini, subhanallah. Angin itu dapat membawa kebaikan dan dapat membawa keburukan. Terus jangan dicela. Apa yang dilakukan muslim? Terima. Celaanmu tidak akan merubah keadaan. Apakah dengan mencela angin itu berhenti? Oh, anak cela berhenti angin. Enggak ada. Sedangkan seorang mukmin itu laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang yang beriman itu enggak suka mencela. Enggak suka mengutuk. Ngomongnya enggak kasar dan tidak kotor. Itu orang mukmin. Tatkala engkau hendak menulis sesuatu, komentar atau apa, lihatlah
kepada katipimu. Kau muslim bukan? Kalau katipimu memang bukan muslim ya terserah. Tapi kalau kau muslim, tahan dirimu. Orang Islam itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dia dan tangan dia. Nah, mari kita baca hadis yang berkaitan dengan larangan memaki angin. Assalamualaikum. ثم قال رحمه الله تعالى باب لا تسب الريح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله عز وجل تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ما شاء الله بارك الله فيكم. Di hadis yang pertama, hadis ini disebutkan secara mauquf, yakni sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menyebutkannya. Tapi hadis ini juga diriwayatkan secara marfu. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibn Abi Shaybah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Asbat dari A'mash, dari Habib bin Abi Thabit, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ubay. Ini Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Subhanallah. Ubay bin Ka'ab ini salah satu qari'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau pernah panggil sama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan kepada Ubay, "Ya Ubay, innallaha amarani an uqri'aka lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Surat Al-Bayyinah. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wasamani, Allah menyebutkan namaku. Qala na'am. Nangis Ubay ketika itu. Ubay ini juga yang meriwayatkan hadis tentang salawat, yang dia mengatakan kepada Nabi SAW, aku banyak bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam aj'al laka min salati, berapa banyak salawatku yang aku bacakan untukmu. Sampai akhirnya Ubay mengatakan semua doaku untukmu. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Taib, di sini Ubay mengatakan la tasubri, jangan memaki angin. Jangan memaki angin. Yang pertama kita dilarang. Muslim tuh kalau dilarang gak banyak tanya. Antum kalau di kantor, bos mengatakan, jangan duduk di sana. Kira-kira antum akan mengatakan apa? Siap, antum pindah. Kadangkala satpam aja yang ngusir, gak boleh duduk sana. Pindah antum. Gak banyak tanya kita tuh. Tapi kenapa kadangkala kalau dalam urusan agama, antum bukan meninggalkan larangan, bukan mengamalkan perintah, tapi bertanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan sifat orang yang beriman itu, waqalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar ya Allah dan kami akan mematuhi.
jangan memaki angin dengan bahasa apapun, dengan kalimat apapun, selama mengandung umpatan, makian nggak boleh. Terus apa yang harus dilakukan? فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ. Kalau kalian melihat dari angin itu sesuatu yang kalian nggak sukai. Makanya kita ngelihat anginnya kencang, terus membuat atap rumah terbang, membuat pohon-pohon tumbang. Kita nggak menyukai hal itu terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memaki jangan. Jangan dicela. Nggak ada manfaatnya engkau mencela. Yang ada engkau dosa. Apa yang dilakukan? Faqulu. Kalau kalian melihat angin itu, ya melakukan tindakan yang antum tidak sukai, katakan Allahumma. Lagi-lagi kita berdoa. Minta sama Allah. Mohon kepada Sang Pencipta. Apa yang kita minta? Inna nas'aluka khaira hadhir rih. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan ini angin. Wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Dan kebaikan yang angin itu diperintahkan untuk bertiup. Kebaikan itu angin. Kebaikan isinya. Kebaikan misinya. Nggak ada yang sia-sia. Allah tidaklah memerintahkan kepada angin bertiup kecuali ada hikmah di sana. Maka kita meminta kebaikan itu angin. Kebaikan yang di dalamnya, manfaat-manfaat yang di dalamnya. Dan kebaikan misi yang dia diutus untuknya. Ini yang pertama. Kemudian berlindung kepada Allah. Setelah memohon, minta perlindungan. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan ini angin. Wa syarri ma fiha. Dan keburukan yang ada di dalamnya. Bencana-bencana mungkin. Wa syarri ma ursilat bihi. Dan dari keburukan misi angin ini dikirim untuk apa. Tuh sikap seorang mukmin itu gimana? Kayak gitu tuh. Makanya kadangkala kita ini perlu untuk melihat KTP kita. Muslim enggak engkau? Kalau sekedar tulisan tapi tidak ada pengamalan dalam dirimu, ya cuma KTP-nya doang yang Islam. Di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Dia berkata telah mengajarkan kepada dari Yahya dari Al-Auza'i. Dia berkata haddatsani Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Qala haddatsani Thabit Az-Zuraqi. Telah mengajarkan kepada kami Thabit Az-Zuraqi. Dia berkata sami'tu. Kata Thabit, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ar-rihu min rauhillah. Di sini kita akan tahu kenapa dilarang mengumpat, memaki itu angin. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan ar-rihu min rauhillah. Rih, angin itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jal. Yang dengannya Allah menenangkan hamba-hambanya. Memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Ta'ti birrahmah wal azab. Itu angin datang membawa rahmat, datang membawa manfaat, dan datang membawa azab. Fala tasubbuha. Kalian jangan mengumpatnya. Jangan memakinya. Jangan.
Walakin, tapi apa yang harus dilakukan hamba tatkala dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari angin tersebut? Walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadhu min syarriha. Mintalah kepada Allah kebaikannya. Itu yang dilakukan muslim. Dan berlindunglah kepada Allah lagi dari keburukannya. Apakah harus bahasa Arab doanya Ustaz? Enggak. Ketika angin bertiup ya, antum gimana ya? Anda nggak hafal doanya. Masa mau searching dulu di Google? Nggak dapat Ustaz. Lihat kitabnya. Langsung berdoa. Dengan bahasamu. Maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW menyebutkan, mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah dari keburukannya. Maka isi doamu seperti itu. Dengan bahasa Indonesia mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ini angin, kebaikan yang di dalamnya, kebaikan misi dia, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang di dalamnya, keburukan misi dia. Mungkin dia diutus untuk memusnahkan suatu masyarakat. Intinya, berdoalah. Kita tuh disuruh meminta kepada Allah, baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Engkau punya banyak masalah dalam kehidupan ini. Di masa pandemi, di musim hujan, kegagalan panen, kesulitan membayar SPP anak-anak, ada banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Memintalah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita punya waktu untuk tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab dan kami persilahkan kepada para jamaah yang bergabung melalui channel Facebook atau YouTube yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan kami juga memberikan kesempatan bagi jamaah yang bergabung via Zoom meeting untuk bertanya secara langsung kepada guru kita. Kami persilahkan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Belum ada. Baik Ustaz, pertanyaannya masuk Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz serta semua muslimin sehat serta dalam keridhaan Allah sampai ke jannahnya. Amin. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz bilang muslim yang baik orang lain selamat dari lisan kita. Bagaimana taubatnya seorang hamba yang telah melukai hati tetangganya, padahal yang dikatakan itu kebenaran yang terjadi Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya, muslim yang baik itu yang orang lain selamat dari lisan dan tangan. Terus gimana sekarang kalau tetangga kita terluka hatinya gara-gara ucapan kita, padahal yang kita ucapkan kebenaran? Maka di sini yang perlu diperdetail. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka akan menimbulkan sakit hati. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang baik pun kadangkala menyebabkan orang sakit hati. Apakah Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah ini, kaumnya tidak sakit hati? Sakit hati mereka. Bahkan mereka menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Karena buat mereka Nabi alaihi salatu wassalam telah mencela nenek moyang mereka yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun mengajarkan kepada anak-anaknya untuk beribadah kepada berhala-berhala. Memang tatkala kita berdakwah, kita diperintahkan untuk memilih cara yang baik. Bagaimana kita menyentuh hati orang tanpa
melukainya. Maka coba engkau lihat. Jadi kita nggak akan mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Hendaklah kita tuh jalan di rel. Kereta api tuh. Kenapa kadang-kala kita dengar ada yang tertabrak? Apa kereta api disalahkan? Enggak. Selama kereta api jalan di relnya, tapi ada orang yang ambil tuh jalannya kereta api, kemudian dia tertabrak, yang salah bukan kereta api. Maka engkau pun tidak bisa dikatakan salah tatkala engkau sudah berjalan di atas relnya. Namun sepertinya ada yang kurang tepat. Bagaimana tobat kita sekarang kepada orang-orang yang pernah kita sakiti? Maka kita minta maaf. Datang kepadanya. Sampaikan aku minta maaf. Nggak harus nunggu lebaran. Nanti Idul Fitri ana mau minta maaf lahir dan batin, kata dia. Belum tentu umur antum sampai Idul Fitri. Maka tatkala antum bertobat, langsung minta maaf kepada orang tersebut. Gimana cara ngomongnya? Udah minta maaf. Bisa secara umum kita katakan afwan ya. Kalau mungkin selama kita bertetanggaan, mungkin ada kata-kataku yang menggores luka di hatimu. Aku mohon maaf. 1000 maaf untuk satu kesalahan. Masya Allah. Minta sama saudara minta maaf ya. Kirim hadiah, kirim oleh-oleh ketika antum pulang dari safar. Dengan cara itu, luka itu mudah-mudahan bisa diobatin. Dan engkau dimaafkan, karena itu termasuk kesempurnaan tobat hamba. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang bergabung melalui Zoom meeting yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Ya, bagi jamaah yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya secara langsung. Belum ada Ustadz ya. Baik Ustadz, saya akan membacakan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi bahwa ada pawang hujan dan angin sehingga daerah itu tidak hujan-hujan, dan apa hukumnya kalau muslim berkata ini tidak jadi hujan, jangan-jangan karena pawang hujan ini? Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kita itu kadang-kala dibohongin sama tuh pawang hujan. Kalau memang pawang hujan itu bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan, kayaknya tuh pawang hujan diundang sama pemerintah ke Bogor. Atau diundang ketika terjadi kebakaran hutan, diundang tuh pawang hujan semuanya. Gimana antum di sini bikin tuh awannya datang ke sini? Nggak ada jemaah. Terus kenapa ada yang percaya sama pawang hujan? Itulah namanya kebodohan. Ana pernah sampaikan nih kejujuran seorang pawang hujan. Ada seorang kawan cerita tatkala dia ada acara di Polda Jawa Timur, entah berapa tahun yang lalu dia cerita, ada acara di sana, atraksi apa gitu. Kan ada pawang hujannya di sana supaya tidak hujan. Ditanyalah nih sama salah satu kawan, "Pak, memang Bapak bisa nahan hujan?" Kata dia, "Enggak bisa lah Mas," kata dia. Makanya saya kalau musim hujan ya nggak mungkin sudah kita bekerja. Tapi kan ini memang nggak musim hujan. Mudah-mudahan kan. Kalau nggak hujan saya kan akadnya itu jelas. Akadnya kalau turun hujan nggak usah bayar. Kalau nggak turun hujan baru bayar cuma. Jadi pawang hujan ini nggak ada ruginya. Artinya dia kalau turun hujan ya Anda nggak dibayar. Tapi kalau turun hujan ya alhamdulillah dapat rezeki. Jadi benar-benar orang itu yang percaya sama pawang hujan itu dibohongin. Pawang hujan itu nggak bisa. Dia tidak melakukan apa-apa. Memang mungkin kelihatannya dia komat kamit ini. Mungkin dia itu juga berdoa mengatakan, "Ya Allah jangan sampai turun hujan ya Allah." Karena memang dia yakin dia nggak mampu. Itu di luar kekuasaan manusia. Makanya nggak boleh kita mengatakan,
Oh ini gara-gara pawang hujan. Pawang hujan nggak bisa melakukan apa-apa. Kok antum percaya sama dia? Ini salah satu bentuk tadi. Seperti orang yang percaya dengan berhala-berhala. Bahwasanya mereka dapat memberikan manfaat, memberikan mudarat. La. Mereka tidak dapat memberikan manfaat dan mereka tidak dapat memberikan mudarat. Mereka berbohong. Jadi mereka itu berdusta. Ketika mengatakan bisa membuat angin tidak turun. Yang bisa dilakukan apa? Berdoa minta sama Allah. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung yang bergabung via Zoom. Kami persilahkan dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Tadi ada sus kalau nggak salah ya. Kami persilahkan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Sepertinya nggak jadi Ustadz yang bertanya. Ustadz, ini ada request dari komunitas ngopi Ustadz yang ada di kota Jambi Ustadz. Komunitas ngobrol seputar iman Ustadz ya. Mereka meminta kepada Ustadz secara khusus untuk memberikan nasihat Ustadz kepada komunitas ini Ustadz. Ini komunitas kumpulan ikhwan-ikhwan yang masih muda Ustadz yang ada di kota Jambi Ustadz. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan nasihat kepada komunitas ini Ustadz. Masya Allah. Nah, ya alhamdulillah. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan munculnya komunitas-komunitas yang positif, yang memberikan manfaat untuk agama dan untuk nusa bangsa kita. Bukan hanya komunitas yang omong kosong, yang kerjanya hanya hiburan, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Ada komunitas, klub mungkin ya, ada klub yang berdasarkan nama motornya. Ada yang berdasarkan jenis mobilnya, merek mobilnya. Ada komunitas, macam-macam lah komunitas-komunitas tersebut. Yang kadangkala mereka hanya ya ada kopdar, kopi darat mungkin berjumpa hanya untuk berbicara yang tidak, ya pembicaraan yang tidak menambah keimanan. Kalau tadi komunitas ngopi ya, ngobrol seputar keimanan ini, nasihat buat mereka, ketahuilah bahwasanya perjalanan hidup ini memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan harapan ana, komunitas ini berusaha untuk memperbesar komunitas tersebut. Mengajak orang-orang lain. Kalau di situ ada 100 orang, kalau 100 orang ini menyampaikan kepada 100 orang lagi, maka akan jadi 200. Kalau 200 menyampaikan kepada 200 orang lagi, maka akan jadi 400. Bukankah Nabi SAW menyampaikan, Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu mungkin nasihat ana buat mereka. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini ada yang mau bertanya secara langsung Ustaz dari jamaah kita via Zoom. Kami persilakan kepada Ibu Ika Puspita yang ingin bertanya. Kami mohon pertanyaannya secara singkat ya Bu ya, karena waktu kita yang terbatas pada malam hari ini. Puspita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Semoga semuanya baik. Amin, Allahumma amin. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak. Ustaz, Afwan ini mau bertanya Ustaz, bagaimana ya Ustaz jika kita sedang futur imannya nih Ustaz, sedang mulai merasa jenuh gitu. Jadi ketika kayak kita sholat rawatib gitu kan Ustaz, apa kita lanjut aja sholat walaupun dalam keadaan nggak konsentrasi, atau lebih baik kita nggak usah sholat rawatib gitu Ustaz, lebih baik difokuskan di sholat wajibnya aja gitu Ustaz. Terus bagaimana menanggapi Ustaz ketika staf saya mulai bilang Mbak Ika sekarang kaku banget nih semenjak hijrah, mungkin kayak gitu sih Ustaz. Dan saya juga merasa kayak memang agak sedikit kaku sih Ustaz gitu, jadi saya agak sedikit takut gitu Ustaz. Itu saya mau nasihatnya ya Ustaz.
Masya Allah, Ya, barakallahu fiik. jazakallah khair, barakallahu Wa fiik. Ustaz iyyakum. mohon doa ya Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Pertanyaan menarik sekali ini berkaitan dengan tatkala kita futur ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus maksa diri kita. Tapi tidak berlebihan. Kejadian di Masjid Nabawi, Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam ada tali yang terbentang. Ditanya sama Nabi SAW, ini tali buat apa? Oh ini tali buat Zainab, kalau nggak salah satu istri Nabi SAW. Kalau dia capek, dia itu berpegangan dengan tali tersebut, tetap sholat gitu. Maka Nabi memerintahkan untuk dibuka itu tali, hendaklah seorang itu sholat dalam kondisi semangat dia. Ketika dia capek, dia istirahat. Tapi kalau tadi malas, berbeda. Capek sama malas ini beda. Kalau capek kita istirahat, kalau malas perlu dipaksa. Gimana Ustaz kalau enggak khusyuk? Jangan nunggu khusyuk. Tapi bagaimana memaksa diri kita untuk khusyuk? Dengan cara apa tadi? Ketika berwudu atau kita berpikir tentang pahala, tentang fadilah. Ya Anda kerjakan ini karena memang ya ada fadilah di sana. Bismillah kerjakan. Apakah pekerja yang masuk tiap hari itu dalam kondisi semangat terus? Enggak, kadang-kala ya mau gimana lagi udah. Berangkat dia kerja. Kalau enggak dapat fulus kata dia. Kita pun berpikir seperti itu. Kalau enggak anak enggak dapat pahala. Anak akan paksakan diri kita. Namun tadi mungkin ketika kita memang dalam kondisi malas, mungkin yang bacaannya biasa panjang, kita jadi lebih pendek. Bagaimana kita yang penting tadi menghadirkan hati kita. Dipaksa diri kita untuk beribadah. Namun tadi jangan berlebih-lebihan. Kalau memang capek kondisinya beda sama kondisi orang yang sedang malas. Kalau capek ya istirahat. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua berkaitan orang tuh kok jadi kaku ya. Tadi Mbak Eka setelah hijrah, setelah faham agama. Iya, kita akan kaku. Kaku karena mengikuti aturan. Antum lihat ya, seorang polisi itu akan dikatakan kaku oleh masyarakat tatkala dia memperlakukan aturan. Umpamanya dia mengadakan razia ini itu, orang nggak suka sama dia. Padahal itu tugas dia. Itu yang harus dia kerjakan. Hanya saja selama ini mungkin dia nggak paham, nggak ngerti. Tapi ketika dia tahu dengan aturan, maka kadang-kala kelihatan kaku. Bagaimana cara kita menutupin kekakuan tersebut sekarang? Karena kekakuan ini dianggap kaku disebabkan dia nggak paham. Kalau dia paham, perasaan kaku itu akan hilang. Bagaimana seorang yang dulu membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, benci sama negerinya, benci sama agamanya, sama wajah Nabi nggak suka dia. Ketika dia beriman, semuanya jadi indah. Jadi perasaan kaku itu akan hilang. Karena mereka memang nggak paham. Mungkin kita juga yang baru belajar, kok sekarang ya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, karena selama ini kita nggak tahu kalau itu nggak boleh. Maka menutupi kekakuan itu bisa jadi dengan cara kita banyak-banyak berbuat baik kepada mereka. Jadi secara sosial kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat ya. Kalau tadi sama anak buah kita, sama kerabat kita, ada banyak mungkin yang mereka menganggap itu kekurangan. Al-Imam Syafi'i mengatakan wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u. Kalau engkau punya banyak kekurangan dalam pandangan manusia, ingat rahasiamu harus ditutup. Tasattar bis-sakha'i. Terus bagaimana cara menutupin kekurangan kita tadi? Tasattar bis-sakha'. Tutup kekuranganmu dengan kedermawanan. Dengan suka berbagi kepada orang. Kenapa? Tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila as-sakha'. Semua kekurangan itu dalam pandangan orang akan hilang dengan kita suka berbagi sama mereka. Mungkin yang perlu dilakukan oleh Mbak Eka seperti itu. Oke, kita mungkin ada kekakuan dalam satu perkara yang memang itu prinsip dalam urusan agama. Tapi kita berbuat baik sama mereka. Sehingga disinilah yang mereka anggap kekurangan akan hilang. Karena kita suka berbagi dengan mereka.
Itu yang mungkin perlu kita lakukan terhadap tetangga kita, kerabat kita, mungkin anak buah kita. Sehingga mereka yang awalnya merasa kaku, enggak, beda sekarang semakin baik sebenarnya. Tapi kalau urusan prinsip, dia akan lurus. Tapi urusan fulus, insya Allah jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana Ustaz, kita jawab satu pertanyaan lagi mungkin. Siap, mungkin pertanyaan terakhir, tafadhal. Nah, Ustaz, kami persilakan kepada Dewi ya, yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Dewi. Ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustaz, mohon izin, Ana mau tanya, mana yang harus didahulukan? Apakah jika ada rezeki yang saya peroleh, apakah melunasi hutang-hutang riba Ana yang terdahulu seperti KPR atau pinjaman yang lain, ataukah Ana bersedekah, atau Ana karena Ana rencana ingin niat naik haji, jadi maksudnya apakah Ana harus membayar hutang itu dulu dilunasi baru Ana mulai menabung untuk haji, begitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, subhanallah jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi utang itu ada dua. Utang yang jatuh tempo, utang yang belum jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo harus segera kita lunasi. Memang udah waktunya engkau melunasi. Menunda-nunda pelunasannya sedangkan engkau punya uang untuk membayarnya, maka itu salah satu bentuk kezaliman. Tapi kalau memang nggak mampu, ya beda lagi gitu. Atau yang kedua, utang yang belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo memang berarti kita boleh untuk menunda pembayarannya sampai jatuh tempo. Cuma masalahnya ini utang riba. Yang kita diperintahkan untuk segera berlepas dari riba. Sehingga kalau uang itu cukup untuk melunasi riba, lunasi. Tapi kalau enggak usah. Kalau cukup, enggak kayaknya. Terus Anda mau berangkat haji. Mana yang dilakukan sekarang? Lihat kepada dirimu. Apakah engkau termasuk orang yang wajib haji apa tidak? Kalau sudah wajib haji, mampu haji, engkau memiliki bekal, memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Tapi kalau ternyata Anda punya utang yang harus dilunasin, yang mungkin kalau Anda mati haji nanti Anda bisa nanggung hutang, maka engkau jangan berangkat haji. Tapi tatkala engkau punya aset yang bisa untuk melunasi, hanya saja menanti aset itu laku terjual, maka silakan berangkat haji. Tapi kalau nggak ada aset, maka lunasin utangmu. Mungkin engkau memang orang yang belum wajib haji. Kalau bicara sodako, boleh nggak orang punya hutang bersodako? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Sekali lagi urusannya kalau utang itu belum jatuh tempo. Tapi kalau sudah jatuh tempo, silahkan kau bayarkan pada mereka. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan yang sunnah, yang wajib kita tidak kerjakan, yang menjadi kewajiban kita. Mungkin seperti itu, jadi perlu melihat kepada kondisi kita, apakah kita termasuk yang wajib haji atau tidak. Kalau memang belum wajib, kayaknya memang nggak punya gitu loh, dan masih terlilit hutang, maka fokus membayar hutang itu, insya Allah niatmu untuk berangkat haji Allah mudahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama MA yang sudah memberikan nasihat sekaligus kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita praktekkan, bisa kita maksudnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami informasikan juga bahwa pekan depan pada hari Selasa kita akan membahas kitab Adabul Mufrad bab ke-299 hadis ke-721 insyaallah.
Dan kami informasikan juga bahwa kajian Pekanan SED Imam Syafi'i Jember bisa Anda saksikan melalui channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam maupun channel Facebook Lorong Faradisa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan kami informasikan juga bahwa jangan sampai terlewatkan kajian esok hari yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA dengan pembahasan akidah. Dan kami juga mohon maaf apabila ada pertanyaan antum yang tidak dapat kami bacakan satu persatu karena waktu yang membatasi perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.